Ya untuk cari nilai aja kan, belajar kan pelajaran agama. Hmm, Ya ini ada rapor nih nilai rapotnya, nah kan jadi berarti kita harus belajar agama supaya ada iya, nilai rapor tadi itu. benar. Kayak saya dulu deh waktu saya sekolah di sekolah Islam ini Pak ya, di absen tuh siapa yang nggak sholat berjamaah. Kalau sampai ada ketahuan, langsung Pak ada konsekuensinya. Nilainya kurang. Ya akibatnya kan kita datang ke masjid karena takut nilai kita kurang Pak. Bukan kesadaran. Nah Ya. seharusnya pendidikan agama itu lebih menyadarkan kepada anak-anak pentingnya kita menjalani perintah agama Pak. Bukan hanya sekedar mengisi nilai raport. Kan ada sebagian orang beralasan, "Nah, ini kan hanya permulaan saja, agar memupuk kebiasaan saja kepada anak-anak." Ya, tetapi kalau memupuk kebiasaan tidak sambil anak-anak ini diberikan pemahaman, bagaimana Pak? Kebiasaan itu bisa melekat. Apalagi kita hanya diberikan konsekuensi kalau tidak menjalaninya gitu. Ini kan sudah menjadi rahasia umum Pak. Kalau misalnya manusia itu akan menghindari Pak yang namanya konsekuensi. Hmm. Benar nggak? Hmm. Ya kita gini deh, kita misalnya takut melanggar lampu merah karena apa Pak? Karena Kesadaran. nggak ada polisi. Nggak ada polisi kan? Karena takut ditilang kan? Iya, Benar nggak? iya. Bukan karena kesadaran. Nanti kalau gua istilahnya apa, main hantam kromo aja gitu, misalnya lampu merah, Nabrak. langsung kita nabrak pengguna jalan yang lain. Hmm. Kecelakaan. Kita punya nggak kesadaran seperti itu? Harusnya sih punya harusnya. Sebagian besar atau sebagian kecil? Iya sih. Karena saya melihat Pak, lampu merah itu kalau semakin malam itu menjadi lampu taman. Nggak ada yang peduli Pak. Jam 1 malam gitu ya. Iya jangan jam 1 malam Pak, jam 9 malam ke atas. Kecuali ini ya di jalan-jalan protokol ya, yang rame. Nah itu masih dipatuhi Pak. Iya. Karena kadang takut ada CCTV lah, apalah gitu. Di sinilah Pak pentingnya membangun kesadaran umat beragama ya. Bukan kita belajar tentang ilmu agama itu hanya sekedar mengisi nilai rapot. Bukan kita berdasarkan bagaimana nih mengajarkan kepada anak-anak kita. Pentingnya belajar agama untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, Pak. Nah, seharusnya begitu, Pak. Iya. Nah, di sini yang harus kita bahas, Pak. Ya jadi kan gini ya, kalau misalnya untuk Muslim ya, eh, atau di semua agama deh, agama lain misalnya kan semua kan pasti ada aturannya masing-masing. Hmm. Disuruh begini, disuruh begitu, mungkin agama yang lain disuruh ngapain. Nah, untuk yang Muslim yang memang udah jelas disuruh sholat, berarti kan itu kan suatu perintah yang memang harus ditaati. Nah, kalau nggak ditaati itu kan ada konsekuensinya. Yang ada konsekuensinya, dia tapi sesuai keyakinan masing-masing ya. Makanya kalau misalnya mungkin kenapa orang nggak melaksanakan karena tidak yakin dengan konsekuensi itu, Pak. Ya karena kan konsekuensinya, misal oke deh, konsekuensinya neraka deh. Contohnya. Kita bisa ngeliat neraka nggak, Pak? Enggak, Saat ini. nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak. Jadi bagaimana konsekuensi itu bisa kita rasakan saat ini? Beda Pak, kalau kita melanggar lampu merah. Konsekuensinya kalau ketahuan, Hilang. ditilang, didenda, dirasakan saat ini Iya. juga. Minimal 50.000 melayang gitu kan. Wah, kayaknya pengalaman Pak Hafid. Itu minimal, Pak. Masih ada maksimal, masih ada lagi. Itu cara damai atau cara Oh, apa? enggak, itu cara yang kalau nggak salah dan ada dendanya. Memang ada dendanya juga Pak di pengadilan. Jadi Iya. jadi tetap emang Setahu dendanya saya sih nggak 50.000 Pak. berapa, Pak? Ya pokoknya lumayan lah. Lumayan ya, 100.000 lah ya. Nah ini Pak, jadi kan kalau misalnya konsekuensinya ketika kita melanggar lampu merah, itu kita bisa rasakan Pak saat ini juga. Tetapi kalau kita melanggar perintah agama, nggak bisa kita rasakan Pak. Ya bisa kita rasakan. Ya misalnya kayak kita di dalam hati itu merasa resah lah. Tidak tenang. Ya tidak tenang. Hidupnya tidak tentram Ya, gitu ya. tetapi bagaimana Pak kalau yang hatinya sudah membatu Pak? Hmm. Karena
hal ini tidak menjadi kebiasaan bagi dirinya sejak dia kecil. Nah, sulit kan Pak ya, seseorang yang sudah hatinya membatu, terus dia bisa berubah seketika gitu. Kalau nggak kena musibah duluan. Nah, masa sih kita mau berubah kok kena musibah dulu, Pak? Iya, kasihan kitanya juga ya, keluarga kita gitu. Benar. Apa kita nggak sadar manusia juga dibatasi oleh waktu, Pak, dalam kehidupannya? Kita kan nggak tahu gitu. Siapa yang duluan di antara kita, Pak? Mungkin Pak Afri duluan, saya belakangan. Atau Atau mungkin saya belakangan, Pak Doni duluan ini. oh nggak bisa gitu, Pak. Kelihatan dari wajah. Itu mah terserah Allah ya. Nggak, ya itu Pak maksud saya. Kan sulit, Pak. Kita kalau misalnya ya berdasarkan survei itu ya, hal ini membuat banyak orang yang misalnya kaget gitu dengan hasil survei ini. Saya sih nggak kaget, Pak. Saya anggap survei itu ya menunjukkan, Pak, keaslian gitu. Bagaimana kondisi umat Islam saat ini dalam menjalani perintah agama. Nah, ini Pak yang harus menjadi PR bagi kita semua. Ya kita jangan misalnya udah tahu nih hasil survei ini, kita nyalain siapa coba? Pemerintah. Pemerintah lagi. Terus kapan kita punya kesadaran Pak untuk memperbaiki gitu, ya kualitas pendidikan agama di negeri ini. Kalau saya sih nggak mau berpangku tangan gitu Pak, dengan melihat keadaan-keadaan yang seperti ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan Pak. Misalnya kita bisa melakukannya di keluarga kita sendiri deh. Ya udah kita lakukan. Kayak misalnya saya sama anak saya. Saya misalnya minta anak saya untuk sholat berjamaah di masjid. Ya sudah, bareng sama orang tuanya Pak. Pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi kita jangan hanya sekedar pengen anak kita begini, tetapi kita nggak begini gitu Pak. Nah, kan kadang anak juga perlu Pak melihat contoh nyata gitu di hadapannya. Bagaimana sih agama ini diimplementasikan Pak dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang harus kita sebagai masyarakat itu dapat memahaminya Pak. Kalau yang namanya orang tua ya bisa menjadi role model bagi anak-anaknya dalam implementasi ilmu agama, saya yakin Pak, kita nggak butuh menteri agama. Cukup orang tua masing-masing di rumah, ya. Agar apa? Agar umat Muslim di negeri ini bisa terselamatkan gitu, Pak. Kita nggak bisa gitu. Misalnya Pak udah nonton podcast ini gitu ya, terus kita masih aja mengandalkan Kementerian Agama gitu, Pak, untuk mengubah kurikulum agama gitu. Ya nggak bisa lah. Ya sudah, apa yang kita lakukan, itu yang kita lakukan. Karena Allah tuh nggak melihat sempurnanya kita, Pak, dalam menjalani perintah dirinya gitu. Tetapi Tuhan melihat upaya kita. Apakah kita sudah melakukan yang sebisa kita, atau kita nggak melakukannya sama sekali. Nah, jadi jangan lagi di dalam benak kita bahwa saya menjalani perintah agama kalau Kementerian Agama udah benar. Itu sulit, Pak. Ya. Nah, jadi itu Pak menurut saya sih. Ya baik, berarti untuk yang belum ya entah dimanapun siapapun berada yang merasa Muslim tapi belum sholat 5 waktu dengan istiqomah tadi, yang bagian dari hasil survei tadi itu. Iya. Jadi jangan merasa saya kan belum benar. Ya kan, udahlah nanti aja sholatnya kalau saya sudah benar. Yeah. Justru nggak benar-benar tiba-tiba kapan benernya? Kapan tiba-tiba udah nggak benar-benar mati lagi kan, mati udah kelar, udah nggak ada kesempatan. Udah nggak bernafas. Udah itu baru ntar begitu di alam kubur, ya Allah balikin saya ke dunia, saya mau sholat ya udah terlambat nggak bisa. Jadi kita lakukan aja dulu sebisa kita, semampu kita, selama ada waktu, selama masih dikasih umur, masih ada napas. Terus kalau yang memandang bahwa sholat itu nggak penting, bahwa misalnya ya yang penting kan saya jadi orang bener, yang penting saya nggak korupsi, yang penting saya jadi orang baik sama orang.
Nah itu, eh, wah, tar dulu, Anda kayak apa? Pemahaman agama masih dibenerin lagi berarti ini gitu ya. Iya, benar Harus Pak. belajar lagi ya. Iya, Itu berarti pemahaman Anda ya bisa dibilang itu bukan pemahaman Muslim dong ya, itu pemahaman orang non Muslim atau ateis gitu ya. Berarti Anda tuh seperti orang ateis atau orang yang tidak beragama. Kalau beragama pasti karena nggak berpikirnya nggak seperti itu gitu ya. Jadi iya Pak. tambah lagi. Kan kalau kita sudah ini ya berkomitmen gitu, menganut agama tertentu, pasti kan ada aturan mainnya. Kita nggak bisa memilah-milih Pak yang maunya kita gitu. Ya kita harus sadar ketika kita memutuskan untuk menganut suatu agama tertentu, ya kita harus mau Pak menjalaninya dengan kafah gitu, secara keseluruhan. Ya, Kita nggak tawar menawar. nggak ada tawar menawar lagi Pak. Nah, jadi di situ Pak yang harus disadari gitu ya oleh umat Muslim se-Indonesia. Karena aturan main di agama kita ini udah sangat ini Pak, detail ya. Nggak ada Pak yang sedetail ini ya, aturan main di agama kita gitu, agama Islam. Bahkan sampai keluar masuk WC aja ada doanya gitu Pak. Nah, apalagi hal yang lain gitu. Nah, jadi di sini Pak yang harus dicermati. Oke, Sobat BN Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir kita dapat memetik manfaatnya ya. Karena di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya ingin berbagi saja, ya. Sharing-sharing. Sharing-sharing aja. Ya, moga-moga ada yang saya terketuk hatinya gitu untuk mulai kembali sholat 5 waktu secara istiqomah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.